Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga dari mata pelajaran desain grafis percetakan kali ini, kita mulai masuk ke aplikasi lah. Jadi aplikasi yang Bapak gunakan di sini adalah CorelDRAW. Jadi untuk aplikasi dalam untuk gambar vektor kita menggunakan CorelDRAW. Nah, jadi tampilan dasar CorelDRAW itu seperti ini. Ini adalah tampilan dasarnya. Nah, jadi untuk pertemuan di CorelDRAW ini nanti kita akan mempelajari apa saja tool yang digunakan dan apa saja fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dalam aplikasi ini untuk membuat desain-desainnya. Nah, jadi untuk aplikasinya sendiri tampilan awalnya seperti ini. Ini setelah kita buka, ini Bapak menggunakan CorelDRAW 2018 atau versi 20. CorelDRAW 2018 itu versi 20. Jadi kalau mau mengetahui versinya itu dari X-nya. Biasanya kalau dulu itu X2, X3, X4, X5, X6, X7. X7 itu versi 17. Nah, berikutnya menggunakan tahun. Jadi ada 2018 itu adalah versi yang sudah ke 20. Nah, jadi itu. Untuk tampilan awalnya memang seperti ini. Di sini sudah ada file-file yang sudah pernah dibuka. Nah, jadi apa saja yang bisa kita kerjakan di CorelDRAW ini, contohnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini desain brosur. Ini bisa kita buat menggunakan aplikasi CorelDRAW. Yang lainnya misalnya seperti spanduk. Nah, ini adalah spanduk. Ini bisa digunakan bisa dibuat dengan menggunakan CorelDRAW. Kita bisa menggambar. Nah, seperti ini misalnya. Ini juga dibuat menggunakan CorelDRAW. Nah, jadi pada intinya adalah CorelDRAW itu bisa digunakan untuk membuat gambar yang berbasis vektor. Nah, jadi penggunaannya nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi kembali ke layar awal. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kita mau open dokumen, ini adalah untuk membuka file yang sudah ada. Tapi di sini kita mau bikin baru. Jadi kita klik new document atau kita klik tanda tambah yang ada di bagian pojok kiri atas ini. Ini kita klik yang ini. Ini ada dialog untuk new document. Di sini yang diatur ada beberapa. Misalnya kita mau mengatur nama filenya, tapi ini kita tidak perlu atur. Berikutnya ukuran kertas. Ukuran kertas Bapak taruh standar aja A4. Ada orientasi, ada memanjang dan ada berdiri, landscape sama portrait. Jumlah halaman, format warna. Biasanya format warna untuk default adalah CMYK. Nah, jadi ingat lagi pelajaran di kelas 10 tentang format warna. Ada RGB dan ada CMYK yang kita gunakan di sini. Di sini Bapak langsung menggunakan RGB aja. Baru resolusi. Nah, untuk resolusi kemarin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua. Resolusi itu satuannya dpi. Jadi misalnya kita menggunakan 300 dpi, artinya nanti dalam 1 inci gambar akan ada 300 pixel. Nah, kalau sudah kita oke saja. Nah, ini kita dapat halaman kosong. Halaman kosong ini adalah bidang kita untuk bekerja nanti. Nah, jadi di sini yang akan Bapak tekankan untuk pertemuan kali ini, di bagian atas ini ada yang namanya, ini adalah menu bar, dan yang bagian bawahnya adalah toolbar. Nah, jadi di bagian menu bar ini nanti saja kita akan fokus ke bagian toolbox. Toolbox itu yang di sebelah kiri sini. Jadi setidaknya setelah pembelajaran ini diharapkan untuk bisa menghafal nama-nama tool yang digunakan dalam CorelDRAW ini. Tool yang paling pertama dan yang paling utama itu yang paling atas, ini namanya pick tool. Fungsi utama dari pick tool adalah memilih objek, memindahkan atau merubah ukuran, atau melakukan rotasi. Misalnya Bapak membuat sebuah objek di sini, Bapak menggunakan pick tool. Pick tool adalah tool utama yang digunakan. Misalnya Bapak mau menggeser atau mau duplikasi.
Nah, atau memilih objek, kita bisa memilih lebih dari satu objek dengan cara kita drag kayak gini. Nah, Bapak bisa melakukan copy ke beberapa objek, nah sekaligus. Atau Bapak juga bisa mau melakukan rotasi. Nah, kan jadi ini adalah pick tool utama. Jadi setelah kita menggunakan tool-tool yang lain, kita pasti akan kembali ke pick tool ini. Lalu kemudian untuk tool yang berikutnya yang perlu sedikit penekanan dalam penggunaannya adalah shape tool di bawah pick tool. Nah, di sini ada namanya shape tool. Nah, jadi Bapak akan praktekkan sedikit cara menggunakan shape tool. Habis itu sebelumnya kita tahu dulu di sini ada beberapa tool lain untuk membuat bentuk. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya lingkaran, dan ada bentuk-bentuk lain. Nah, ini nanti kita pelajari satu-satu, tapi untuk sekarang Bapak perlihatkan shape tool dulu. Bapak misalnya akan membuat sebuah persegi. Nah, ini Bapak klik. Nah, ini adalah tool untuk membuat persegi. Kalau ini tool untuk membuat lingkaran. Bapak akan membuat sebuah persegi panjang di sini. Dan persegi panjang ini punya status yang disebut dengan shape. Apa itu shape? Shape adalah sebuah objek yang berformat vektor yang dibuat di dalam aplikasi CorelDRAW ini. Jadi itu disebut dengan shape. Salah satu ciri shape adalah shape itu punya bentuk yang terkunci. Nanti akan ada lagi yang namanya line, dan ada lagi yang namanya curve. Nah, jadi nanti akan ada beberapa. Bahkan kita bisa membuat 3 buah objek ini bentuknya sama persis, tapi statusnya beda-beda. Nah, jadi itu nanti kita lihat. Tapi yang pertama dulu, kita fokus ke yang pertama. Ini adalah shape. Shape itu kita buat dengan tool-tool yang ini tadi. Tool membuat persegi, tool untuk membuat lingkaran, dan tool untuk membuat bentuk-bentuk lain. Kita gunakan persegi di sini. Nah, kemudian Bapak pilih shape tool. Nah, shape tool ini digunakan untuk mengubah shape atau bentuk dari objek tadi. Misalnya ini persegi, Bapak tarik bagian pojoknya. Jadi kita tarik bagian pojoknya, maka shape tool akan secara otomatis mengubah bentuk dari suatu objek. Nah, misalnya kita persegi ini bisa kita buat menjadi persegi yang sudutnya tumpul atau bahkan berbentuk oval kayak gini, seperti kapsul. Nah, itu adalah fungsi dari shape tool. Dia berfungsi untuk mengubah bentuk dasar dari sebuah objek. Nah, jadi penggunaan shape tool ini cukup luas. Bahkan kita bisa gunakan hampir ke semua objek yang kita buat di CorelDRAW. Misalnya Bapak menggunakannya di teks. Kita bisa membuat mengatur spasinya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah shape tool. Kita coba menggunakan shape tool pada objek seperti bintang. Misalnya bintang, Bapak atur bintang ini bisa diatur jumlah sudutnya, misalnya 10. Nah, kita membuat bintang. Kita gunakan shape tool, maka apa yang akan terjadi? Nah, shape tool akan mengubah bentuk dasar dari bintang tersebut. Kita bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti ini. Ini adalah fungsi dari shape tool. Nah, berikutnya kita masuk ke line. Line itu apa? Secara harfiah, line berarti garis. Apa beda shape dengan line? Di CorelDRAW itu berbeda. Nah, walaupun keduanya sama-sama berbentuk persegi, tapi line ini sangat berbeda. Contohnya, kita coba Bapak tarik dengan shape tool. Ketika Bapak menggunakan shape tool di shape, maka ketika ditarik, shape tool akan mengubah bagian pojoknya untuk gambar persegi. Tapi ketika di line, ketika Bapak tarik, dia justru akan menarik bentuk objeknya itu sendiri. Jadi bentuk objeknya akan berubah dan tidak punya pola. Jadi line adalah sebuah objek yang dibuat di CorelDRAW, tapi objek tersebut tidak punya pola. Nah, jadi bentuk dari objek tersebut tidak tetap. Nah, jadi untuk shape tool, untuk line
ketika kita gunakan shape tool, kita bisa mengubah bentuk objeknya sesuka hati kita. Bagaimana cara membuat line, Pak? Bagaimana cara membuat shape? Nah, jadi caranya membuat objek line adalah kita gunakan tool yang sama, yaitu tool untuk membuat objek, membuat persegi. Kemudian di sini kita klik kanan. Ada tulisan Convert to Curves atau Ctrl Q di shortcutnya. Kita klik. Nah, akan ada kedip sekali. Kita coba. Nah, kalau garisnya jadi biru seperti ini, berarti dia sudah berstatus line. Nah, dia sudah punya status line. Jadi dia tidak lagi berstatus sebagai shape. Bahkan kita bisa menambah jumlah sudutnya. Misalnya di sini Bapak mau berikan satu titik, Bapak klik kanan add, atau bisa juga diklik 2 kali pas di garisnya. Nah, kita bisa menambahkan titik. Untuk sedikit pengetahuan, titik sudut itu di CorelDRAW disebut dengan node, sedangkan garis ini disebut dengan outline. Jadi ingat, node itu adalah titik, outline itu adalah garis di sini, di objek line ini. Nah, jadi untuk shape tool dalam objek line kita bisa membuat bentuknya jadi seperti ini. Bentuknya bebas, tidak ada pola, beda dengan shape. Beda dengan objek yang masih berstatus shape, itu masih ada polanya. Jadi dia akan mengikuti polanya. Nah, seperti itu. Nah, semoga sampai di sini mengerti dulu, karena akan melanjutkan ke bagian ketiga, yaitu curve. Jadi kalau sampai sini belum mengerti, silahkan putar ulang videonya, dipahami dulu sebelum dilanjutkan. Ini Bapak akan langsung lanjut ke bagian ketiga, yaitu curve. Curve itu apa secara harfiah? Curve berarti garis lengkung. Garis lengkung. Di sini ada shape. Bapak akan beri warna yang berbeda. Misalnya shape Bapak beri warna merah, line akan Bapak beri warna biru, dan curve akan Bapak beri warna hijau. Nah, di sini bedanya line dengan shape tadi sudah jelas. Line tidak punya pola dan shape ada punya pola. Cara membuat line dari shape adalah dengan cara klik kanan, convert to curve atau Ctrl Q. Nah, ini akan sudah menjadi line. Lalu bagaimana caranya mengubah shape menjadi curve? Caranya mengubah shape menjadi curve adalah kita buat shape itu menjadi line lebih dahulu, convert to curve. Ya, saat ini objek ini berstatus sebagai line. Lalu untuk membuatnya menjadi shape, untuk membuatnya menjadi curve, kita harus menggunakan shape tool. Nah, caranya bisa dengan salah satu garis kita klik, lalu kita klik kanan, ada to curve. Nah, ketika Bapak klik to curve, kalian akan melihat tanda panah kecil di sini. Itu menandakan statusnya sudah berubah menjadi curve untuk sisi ini. Kita bisa coba dengan cara menarik garisnya. Garisnya akan melengkung. Nah, ini adalah status curve. Sementara sisi lain statusnya masih line. Itu ditandai dengan garisnya lurus. Bagaimana kalau mau merubah semua garis, Pak, semua sisi menjadi curve? Gampang, tinggal di blok saja menggunakan shape tool. Kita klik dulu objeknya, kita blok keseluruhan menggunakan shape tool, baru kita klik kanan, ada to curve. Nah, cirinya sudah berubah jadi curve semua apa? Saat kita blok, kita klik kanan, tombol to curve-nya mati, itu artinya objek ini sudah to curve semua. Sekarang kita coba, kita klik keluar dulu, kita klik di bagian yang kosong, kita klik salah satu titiknya, salah satu garisnya. Nah, sekarang objek ini sudah menjadi curve sepenuhnya dengan ciri garisnya bisa melengkung. Nah, jadi itu sudah, Bapak harap sudah jelas bedanya apa yang dimaksud shape, apa yang dimaksud line, dan apa yang dimaksud dengan curve. Kemudian untuk berikutnya adalah praktek. Kemudian untuk prakteknya
Bapak akan meminta kalian untuk membuat gambar. Tugasnya adalah kalian harus membuat gambar buah. Gambar buah menggunakan tool-tool dasar tadi. Misalnya Bapak beri contoh membuat gambar anggur. Nah, Bapak membuat lingkaran. Kita beri warna ungu. Nah, lalu lingkaran ini bisa kita copy. Cara mengcopy dengan CorelDRAW itu adalah menggunakan mouse. Itu kita tarik pakai klik kiri, kita tarik ke tempat lain. Jangan dilepas dulu, sebelum dilepas kita klik kanan. Nah, kalau sudah kita klik kanan baru kita lepas klik kirinya. Maka objeknya akan tercopy. Atau dengan cara lain bisa langsung klik kanan saja, tarik ke tempat lain. Dilepas, ada tombol copy here. Nah, sekarang kita coba copy sebanyak-banyaknya sambil merubah ukurannya sedikit. Anggap saja ini anggur. Tapi untuk tugasnya tentu tidak segampang itu. Untuk tugasnya sendiri adalah kalian harus membuat gambar buah-buahan tersebut dengan menggunakan perubahan bentuk dari shape tool. Misalnya di sini Bapak membuat anggur. Bapak akan membuat batang anggurnya menggunakan persegi panjang seperti ini. Persegi ini akan Bapak buat menjadi garis lengkung. Kita klik kanan, kita convert, lalu kita pakai shape tool, kita blok semua, kita klik kanan ada to curve, baru dilepas, diklik di luar. Nah, Bapak akan lengkungkan seperti itu. Nah, ini adalah batang anggur. Kita beri warna hijau tua. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, setidaknya ada satu objek yang dibuat menggunakan perubahan bentuk dari shape tool. Itu adalah tugas pertama kalian untuk praktek CorelDRAW. Nah, jadi kalau sudah, nanti kita dikumpulkan melalui aplikasi Classroom. Dan untuk penilaiannya nanti adalah file yang kalian kirim akan Bapak nilai. Filenya apa Pak yang dikirim? Filenya adalah kita klik tombol simpan di sini. Ada tombol save atau Ctrl S atau file save. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan melakukan penyimpanan file. Bapak akan menyimpan di harddisk ini. Ingat lokasi simpannya jangan sampai lupa. Kita beri nama misalnya anggur. Pastikan formatnya CDR. Tipe datanya adalah CDR. Nah, di sini kalian bisa mengatur versi dari penyimpanannya. Karena mungkin saja ada yang menggunakan CorelDRAW yang lebih baru, misalnya 2019 atau 2020. Nah, jika ada yang menggunakan yang lebih baru, Bapak tentu tidak bisa membuka karena punya Bapak adalah versi 2018 atau versi 20. Nah, jadi kalau yang merasa menyimpan dengan aplikasi yang lebih tinggi, silakan turunkan misalnya ke versi 17 atau 18. Nah, seperti itu. Jadi untuk penyimpanannya kita klik simpan. Nah, di sini ada filenya. Nah, nanti filenya ini yang dikirimkan. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di situ dulu. Silakan dipraktekkan dan dipelajari aplikasinya. Jika ada yang sudah bisa, alhamdulillah, artinya akan lebih gampang dalam mempelajari aplikasi ini. Dan yang belum bisa, silahkan coba terus sampai bisa. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu. Jangan lupa subscribe channel Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.